Viral video nasihat Radio Darussalam. Pertanyaan yang pertama, memang ada hadis ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu tidak boleh membuka aib suami. Tidak boleh ya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah aib yang dia tidak fatal. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu tidak bakal lepas dari kesalahan dan dosa. Manusia yang sempurna, ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada salah dan dosanya, dan banyak salah dan dosanya. Ya misalkan suami tersebut ya nadanya agak tinggi kalau lagi marah, ini kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki sebenarnya. Ya atau misalkan meletakkan barang sembarangan terus. Nah ini tidak perlu diceritakan. Ini tinggal kita kasih tahu baik. Tapi kalau masalah KDRT ini harus dibongkar. Karena ini kesalahan fatal. Salah satu yang di dalam agama yang menyebabkan seorang wanita diperbolehkan khulu', minta cerai, datang ke hakim kemudian tunjukkan kesalahan suami tersebut. Nanti hakim ini akan minta bukti. Mana bukti kalau seandainya suami kamu memang benar-benar melakukan KDRT? Maka kita kasih tahu ini bukan aib. Jadi salah kalau seandainya ada yang lagi viral, mohon maaf ya, bukan cerita tentang cewek ini ya. Kok dia bertahan selama 5 tahun di kayak gituin? Salah kayak gitu. Harus dia cerai. Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Kalau setiap hari ditabok, ditinju. Apa kata Nabi SAW? La tatribul wajha. Tidak boleh seseorang memukul wajah. Seorang suami yang nampar istrinya bukanlah suami yang soleh. Tidak diajarkan dalam Islam kita menampar istri. Berikan nasihat. Jangan nampar istri. Dikit-dikit nabok. Ini bukanlah suami yang saleh. Seorang suami harus sabar terhadap kekurangan istri. Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya seorang wanita banyak kurangnya tapi ada sisi lain yang dia baik. Ada suatu sifat yang kita ridhoi. Maka lihat kebaikannya, jangan lihat keburukannya. Beda kalau kesalahan istri itu fatal. Misalkan ini banyak terjadi. Digerebek. Nah ini baru diceraikan. Ya. Bahkan salah seorang sahabat pernah mengatakan, tapi ini maksudnya bukan ini Bu ya. Maksudnya saking dia kesal, dia mengatakan kalau seandainya aku menjumpai istriku sedang barengan dengan sosok lelaki ajnabi, maksudnya orang lain, pacaran atau selingkuh, maka akan aku tebas dua-duanya. Maksudnya saking ininya ya, saking parahnya perbuatan ini. Oleh karena itu ibu-ibu yang hadir, jaga diri kita dari lelaki yang bukan mahram. Ya, hargai suami kita. Nah kalau pertanyaannya masalah KDRT Bu, ini mesti diungkapkan. Jangan diam saja. Ya, kalau kita diam saja kapan ketahuannya? Karena nanti hakim akan bertanya. Ya, memang boleh-boleh saja ibu tidak ngomong kepada tetangga, boleh. Tapi ibu harus sampaikan ke hakim. Karena nanti hakim akan minta bukti, akan bertanya apa Bu sebabnya ibu minta cerai. Nah ini ada juga ibu-ibu yang hadir, sebagian orang menganggap remeh perkara solat. Perkara solat adalah perkara yang paling besar. Bahkan Umar bin Al-Khattab mengatakan, La hadza fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Nah ini kadang ada mertua yang aneh. Seorang istri ngomong ke mertuanya, Bu tolong Bu tegur suami saya. Suami saya tidak pernah solat 5 waktu. Ini perkara yang paling berat. Perkara yang pertama dihisap oleh Allah. Ibunya ngomong apa? Tidak apa-apalah, cuma tidak solat, tapi sayang sama kau. Subhanallah, solat ini bukan perkara remeh. Para ulama mengatakan salah satu hal yang menyebabkan istri boleh minta cerai kepada suami, hal yang pertama diantaranya adalah perkara solat. Kalau sudah dikasih tahu, dinasihati masih tidak solat, tinggalkan Bu. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat ini dikhawatirkan dia jatuh kepada kekufuran. Kufur dia. Umar mengatakan apa? Ini Umar ngomong seperti ini, ibu-ibu yang hadir, dalam keadaan Umar sudah mau meninggal dunia. Siapa yang tahu kisah tentang Umar? Umar ketika sholat subuh itu dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Seorang majusi sedang sholat ditikam. Kemudian beliau dibawa ke rumahnya dalam keadaan, mohon maaf, itu perutnya bolong. Tapi dalam keadaan sakarat, dalam keadaan seperti ini, Umar masih ingat perkara solat.
Sampai-sampai Umar mengatakan, la hadza fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu sehari semalam yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi jangan anggap remeh perkara salat. Ada orang, masih mendingan dia tidak mabuk. Sekarang saya tanyakan, mabuk dengan meninggalkan sholat semuanya dosa, semuanya tidak baik, semuanya bisa menyebabkan ke dalam neraka. Tapi yang lebih parah apa, Bu? Meninggalkan sholat. Ya, ini seakan-akan tidak apa-apa lah, masih sayang juga, dia tidak berjudi, ya, tidak mabuk-mabuk, tidak sholat saja. Sholat ini hubungan seorang hamba dengan Allah. Ini yang bakal pertama ditanyakan, bukan hubungan manusia dengan manusia, tapi yang pertama ditanyakan adalah hubungan manusia dengan Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau ada masalah KDRT, ya kekerasan di dalam rumah tangga yang mana Nabi melarang menampar wajah, karena wajah ini merupakan asyraful badan, merupakan bagian anggota badan yang paling mulia itu wajah. Tidak ada, Bu, orang itu ngelihat kita ke kakinya, ya. Salaman kenalan lihat ke kaki, salaman lihat ke mana, ke tangan, enggak. Ya ini karena itu wajah disebut dengan asyraful badan, bagian yang paling mulia dari anggota tubuh, dan dilarang untuk menampar. Intinya memukul bagian apapun kalau sampai mencederai seseorang ini dilarang di dalam Islam. Maka tugas kita kalau hal ini terjadi, jangan cerita kiri kanan, langsung sampaikan ke hakim. Ketika hakim mengatakan tidak bisa kecuali ada bukti, maksudnya apa alasannya, harus ada alasan yang tepat, maka kita kasih tahu. Jadi jangan diam, digebukin sampai 10 tahun, ya dihinakan sampai 10 tahun. Jangan takut ibu-ibu yang hadir. Memang perkara tolak ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi perkara yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah adalah perkara tolak. Tapi kalau sudah setiap hari kehidupan antum disiksa, untuk apa? Tidak ada ketenangan sama sekali. Hari Senin digebuki, hari Selasa digebuki. Apa ketenangan kita hidup? Kita menikah mencari ketenangan, mencari ketentraman.